Get the kitchen. Get on the table. I can't talk about it. Berlatar di negara Amerika Serikat, di awal film kita diperlihatkan seorang pensiunan marinir yang bernama Rory lagi menemui seorang psikiater yang bernama Donna. Dia di sana curhat keluh kesah dengan masalah yang lagi dia alami, mengetahui bahwa masalah Rory sangatlah begitu berat sampai-sampai Rory berpikiran untuk bunuh diri. Donna terus meyakinkan Rory untuk tetap berjuang demi menyelesaikan masalah yang lagi dia hadapi. Do you feel hopeless? I feel fine. Sementara itu, di tempat lain terlihat seorang pria bernama Scalvo lagi disiksa habis-habisan oleh ketua mafia di sana yang kita sebut Koswara aja lah ya sesuai request. Aduh, meni Koswara. Pada kesempatan itu Koswara yang kecewa terhadap Scalvo karena telah berani membocorkan rencana mereka, menyuruh Scalvo untuk bertanggung jawab sekaligus mencari beberapa orang pengganti untuk melancarkan aksi yang akan mereka lakukan. Mind is gonna want to do this job right now. Oh, big man, huh? You think you're something, huh? Dan inilah The Instigators. Keesokan harinya di sebuah bar, si pemilik bar yang bernama Mr. Kelly mendapat telepon dari Scalvo yang lagi mencari anak Mr. Kelly yang bernama Kobe. Merasa ada hal yang aneh, Mr. Kelly pun meminta Kobe agar jangan bertindak yang aneh-aneh. Halo. Dalam panggilan itu, Scalvo meminta Kobe menemuinya pergi ke suatu tempat dalam 1 jam ke depan. Kobe pun tanpa basa-basi menyetujui permintaan Scalvo dan langsung pergi ke lokasi. Setibanya di lokasi, Kobe yang lagi memeriksa keadaan di sana dihampiri oleh Rory yang juga dihubungi oleh Scalvo. Gak lama dari itu muncul Scalvo bersama Koswara dan tangan kanannya yang bernama De Chico menghampiri mereka berdua. Now, it's a foregone conclusion that Michelli will be re-elected. Now, I'm under the assumption you're all aware of the fact that... Dikarenakan kota Boston akan mengadakan pemilihan wali kota dan mereka udah tahu bahwa wali kota yang saat ini menjabat yaitu Michelli akan terpilih kembali, Koswara menyimpulkan bahwa saat ini pasti akan menjadi ajang transaksi kotor. Gak ada yang mengirim uang ratusan ribu dolar melalui rekening karena mereka hanya memasukkannya lewat pintu. Wah, gak di luar negeri, gak di Konoha. And everyone and anyone who wants a contract's gonna show. Michelli's old school, cash by, $100 a drink, no Venmo, no PayPal. Siapapun yang ingin mendapat kontrak proyek pasti akan datang membawa tas hitam berisi uang ratusan ribu hingga jutaan dolar yang diserahkan pada Michelli. Gedung wali kota bernama Wharf lah yang akan dibiarkan terbuka untuk jalan keluar masuk uang jutaan dolar itu. Armored truck shows up in the morning. Jadi kurang lebih Kobe, Scalvo, dan Rory diperintahkan untuk merampok uang-uang itu sebelum para petugas pengangkut uang datang. Pekerjaan 15 menit mereka bertiga akan diberi imbalan masing-masing 10% dari 300 ribu dolar. Tapi jika uang yang mereka dapat lebih, Rory, Kobe, dan Scalvo akan diberi lebih juga dari hasil jerih payah mereka. Alright, nice knowing you guys. Rory yang membutuhkan uang kurang lebih 32 ribu dolar minta pada Koswara untuk menetapkan hasil yang akan dia dapat nanti. Koswara pun berkata bahwa Rory akan mendapat apa yang dia mau asalkan Rory mau menyerahkan sisa bagiannya jika mereka mendapat hasil yang lebih banyak. Tanpa mempermasalahkan hal itu demi biaya sekolah sang anak, Rory pun menyetujui kesepakatan yang diberikan Koswara. Go in from the water. Pertama-tama Scalvo, Rory, dan Kobe akan menaiki sebuah speedboat melewati perairan sampai ke dermaga. Di sana mereka bertiga harus segera memasuki ruang dapur dan melumpuhkan beberapa juru masak dan pelayan yang diperkirakan hanya 6 orang aja. Setelah itu Rory, Kobe, dan Scalvo harus segera meminta penjaga di sana membuka brankas Michelli yang terletak di sana. Saat mereka bertiga telah menggasak habis uang yang ada dalam brankas, Kobe, Rory, dan Scalvo harus segera pergi. Well,
You cruise right on out of there. Agar perbuatan mereka gak diketahui, koswara menyuruh Kobe dan Rory menyerahkan semua uangnya pada Scalvo. Dalam beberapa hari ke depan, Dechiko akan menghampiri mereka satu persatu untuk menyerahkan bagian. None of us ever got to see each other ever again. Rory kemudian bertanya pada koswara bagaimana jika Michelle gak menang dalam pemilihan nanti. Mendengar pertanyaan itu, koswara pun segera menyuruh Rory dan Kobe untuk keluar sementara dia akan membicarakannya dengan Scalvo. Don't turn this into another bag of... Tanpa diduga, koswara berniat menyingkirkan Rory dan Kobe setelah tugas mereka selesai. Dengan senang hati, Dechiko selaku pembunuh bayaran profesional pun menyetujui perintah dari koswara. This is a current schematic. Obviously. Sebelum beraksi, Scalvo, Kobe, dan Rory melakukan pemantauan sejenak dan memperkirakan bahwa truk pengangkut uang akan datang pukul 6:07. Demi melancarkan aksi mereka, Scalvo menyuruh Kobe dan Rory untuk bertindak secepat mungkin. Singkat cerita, di hari H saat mereka bertiga mulai beraksi, tiba-tiba speedboat yang mereka pakai malah menyangkut saat sebentar lagi akan sampai. Dengan terburu-buru setelah membereskan semua itu, Kobe, Scalvo, dan Rory segera memasuki dapur. Tapi ternyata... Iya, para pegawai di sana sangatlah banyak, jauh berbeda dengan yang mereka perkirakan sebelumnya. Atas hal itu, Scalvo menyuruh Kobe dan Rory untuk memasukkan para pegawai ke dalam freezer dan meletakkan ponsel mereka di luar. Saat satu persatu pegawai itu masuk secara gak diduga, seorang pelayan berkata bahwa yang dikuatkan dalam pemilihan kota bukanlah Michelle, melainkan seorang pengusaha keturunan Tionghoa yang bernama Mark Choi. Michelle hasn't conceded. There's still tons of people out there. Dan benar aja, saat berangkas dibuka, Scalvo hanya menemukan beberapa lembar dolar gak seperti yang mereka bayangkan. Atas hal itu, Scalvo langsung membawa kedua temannya untuk pergi ke ruangan lain. Enough. Di waktu yang sama terlihat Michelle lagi menyiksa seorang pria yang mengatur pemilu di wilayah tersebut. Michelle yang kecewa dengan hasil pemilu yang dimenangkan oleh Mark Choi tanpa basa-basi memukul si pria itu. Gak lama pengacara Michelle yang bernama Alan datang dan berkata bahwa Michelle harus segera pergi dari gedung wali kota karena ternyata pendukung garis keras Mark Choi yang tahu sisi buruk Michelle udah mulai menggila. Right then a right, maybe? We only had one Labrador. Nothing in this place is like it is on this map. Sesaat kemudian, Scalvo, Rory, dan Kobe tanpa diduga malah gak sengaja melewati ruangan itu. Alhasil Scalvo yang kagok belang borontok eker alias udah tanggung kalau identitasnya ketahuan, langsung menodong Michelle beserta semua kelompoknya agar menyerahkan semua barang berharga mereka. Jewelry, take it put it in the bags. Hurry up. In the bag. Di sini Michelle sedikit keberatan karena gelang pemberian kakeknya harus diserahkan secara paksa pada kelompok Scalvo. Melihat hal itu, seorang komisaris polisi yang juga ada di sana pun menodongkan senjatanya, menyuruh Scalvo untuk menyerahkan kembali gelang itu. They've all seen my face. Let's go. Take care of this punk kid. Terjadi ketegangan di antara mereka berdua yang membuat situasi semakin keos hingga di suatu momen secara mengejutkan terjadi aksi baku tembak antara si komisaris polisi dan Scalvo yang membuat mereka berdua tewas. Come on. Oh shit. Dengan tergesa-gesa, Kobe dan Rory yang gak mau situasi semakin memburuk segera pergi mencari jalan keluar. Sayangnya dalam peristiwa tadi, Kobe harus terluka karena tertembak di bagian tak-taknya. Pundak maksudnya, karena waktu menunjukkan pukul 6:07, Kobe dan Rory harus berhadapan dengan seorang petugas yang akan membawa uang. Never late. Give me your keys. Beruntung pada kesempatan itu, Kobe segera menodongkan senjatanya pada si petugas untuk menyerahkan kunci mobilnya. Telolet. Lanjut, setelah mendapat kunci mobil, Kobe dan Rory pun langsung kabur melarikan diri.
Karena aksinya itu, para polisi jadi tahu bahwa Kobe dan Rory baru aja mencuri mobil pengangkut uang. Tapi di tengah perjalanan, Kobe yang melihat bahwa ada 2 ponsel dalam mobil yang mereka curi, menyimpulkan kalau ada 1 petugas lagi yang berjaga dalam box mobil mereka. Atas hal itu, Kobe segera menyuruh Rory untuk memakai sabuk pengaman, dan setelah menggeber mobilnya cukup jauh dari keramaian, Kobe menyuruh Rory untuk keluar. Di hadapan Rory, Kobe pun menjelaskan bahwa ada 1 petugas lagi yang ada dalam mobil itu. Demi memastikan omongan Kobe, Rory pun menyuruhnya untuk membuka pintu belakang mobil, dan benar aja saat pintu belakang itu dibuka, seorang penjaga di dalam langsung menembaki Rory. Untung aja semua peluru dari petugas itu meleset, gak mau urusan mereka semakin buruk. Kobe menyuruh Rory untuk segera melarikan diri. Setelah sekian lama melakukan pelarian, Rory dan Kobe yang berhasil mencuri sebuah mobil langsung pergi dari tempat itu. Adios. Di waktu yang sama, Koswara menghampiri Dachiko di toko kuenya sembari mengambil beberapa uang karena Koswara tahu misi mereka gagal. Merasa kecewa, Koswara pun menyuruh Dachiko menghubungi anak buahnya yang bernama Butch untuk menghabisi Rory dan Kobe. Gak lama dari itu, Butch pun datang menghampiri Dachiko, dan di sana Butch bertanya apa yang harus dia lakukan. Dachiko ingin Butch menyelesaikan masalahnya dengan cepat dan menyuruhnya merekrut seseorang lagi agar mereka bisa menghabisi Kobe dan Rory sekaligus membawa semua barang yang mereka curi. Wah, jahat nih orang, licik. Please don't say anything specific. Sesaat kemudian, Dachiko dihubungi oleh Rory yang menyuruh mereka untuk datang menjemput sembari membawa seorang dokter karena luka di tubuh Kobe yang semakin parah. Setelah panggilan itu ditutup, Dachiko pun kemudian memerintahkan Butch untuk datang ke lokasi Rory. Ternyata Kobe membawa Rory ke rumah Mr. Kelly untuk beristirahat sejenak sembari mengecek lukanya. Di sana beruntung Mr. Kelly yang masih bekerja gak tahu akan kedatangan mereka berdua. That's what he's got. Di sisi lain, Michelle yang kehilangan gelang berharganya menyuruh seorang komandan kepolisian hebat bernama Tommy untuk merebut kembali gelang itu. Michelle ingin Tommy bertugas sendirian karena gak mau para polisi lain tahu. Atas perintah itu, Tommy yang tahu kalau semua ini adalah ulah dari kelompok Scalvo menghampiri Dachiko di toko kuenya. Pada kesempatan itulah Tommy mengatakan bahwa ada sebuah barang berharga yang hilang saat kejadian penembakan semalam. Mengetahui kalau gelang berharga milik Michelle berhasil digondol oleh Kobe, Tommy meminta Dachiko agar menyerahkan kembali gelang itu. Beberapa waktu kemudian, saat Rory dan Kobe mengecek hasil yang mereka dapatkan, Kobe melihat bahwa di belakang gelang milik Michelle terdapat beberapa kombinasi angka. Gak lama dari itu, Butch dan rekannya akhirnya tiba di lokasi Kobe. Everything I did for those pricks. Merasa mereka bukanlah dokter, Rory menyuruh Kobe untuk bersiap-siap. Saat Butch dan rekannya itu menghampiri mereka berdua, Butch yang udah diberitahu untuk membawa gelang berharga milik Michelle segera membawa gelang itu. Tanpa diduga, setelah mendapat apa yang dibutuhkan, Butch menyuruh rekannya itu agar keluar karena Butch akan segera mengeksekusi Kobe dan Rory. Come on, you don't smell it? You can't smell it. Secara mengejutkan, Kobe yang cerdik ternyata udah terlebih dulu membocorkan selang gas LPG 3 kilo di ruangan itu. Alhasil Butch yang gak mau mati mengurungkan niatnya untuk menembak Kobe dan juga Rory. Kobe yang pintar kemudian menodongkan senjatanya pada Butch agar dia mau menyerahkan kunci mobilnya, senjata yang dia bawa, dan gelang milik Michelle. Setelah mendapat semua yang mereka butuhkan, Kobe dan Rory pun segera pergi dari tempat itu.
Di waktu yang sama, Dechiko menghubungi koswara untuk menceritakan bahwa Tommy baru aja datang ke tokonya. Dechiko juga menjelaskan bahwa perbuatan mereka telah diketahui oleh Tommy. Demi menjaga nama baik mereka, Tommy meminta Dechiko agar menyerahkan kembali gelang berharga milik Michelle. Mendengar perkataan Dechiko, koswara pun sontak ketakutan karena mereka harus berurusan dengan Tommy. God damn mother! God damn it! 2 jam kemudian, Rory membawa Kobe ke halaman tempat Donna melakukan prakteknya sebagai seorang psikiater. Demi menyelamatkan temannya, Rory menghampiri Donna dan membawanya menemui Kobe. It's a gunshot to the shoulder. Pada kesempatan itulah Rory berkata jujur kalau Kobe tertembak atas kejadian penembakan semalam yang disiarkan di berbagai televisi. Rory yang tahu basic Donna, yang juga merupakan seorang dokter, minta tolong pada Donna agar mengeluarkan peluru yang bersarang di tubuh Kobe. Donna yang gak mau kalau dia harus terseret dalam masalah ini pun berjanji akan menolong mereka asalkan Donna harus berpura-pura menjadi seorang tawanan. When you did that. Is that clean? Singkat cerita, operasi itu pun mulai dilakukan dan berjalan dengan lancar. Sesaat kemudian Kobe yang baru tersadar menyuruh Rory untuk mengecek Donna karena takut wanita itu akan melapor pada polisi. Dan benar aja, saat Rory membuka pintu kamar, dia melihat bahwa Donna baru aja menghubungi polisi. Atas hal itu, para kepolisian pun mulai berdatangan akan menangkap mereka. Yeah, except you just told an army of angry cops where we are. I did. This was the deal. No, I said after I did what I had to do. Rory dan Kobe segera pergi setelah mendapat kunci mobil Donna, berniat untuk kabur ke tempat lain. Melihat hal itu, Donna yang ingin mereka berdua menyerahkan diri pada polisi malah ikut masuk ke dalam mobil. Dikarenakan polisi udah mulai memenuhi sekitaran wilayah itu, Rory segera menggaspol mobilnya untuk menghindari mereka. Meskipun beberapa polisi berusaha keras menabrak menghentikan, Rory yang pandai mengemudi selalu bisa mengelabui para polisi. Secara gak diduga, tampak jelas para polisi yang mengejar kelompok Rory merupakan petugas gabungan dari mana aja yang ingin mendapat penghargaan. Atas arahan dari Kobe, Rory menggeber mobilnya memasuki terowongan. Dalam terowongan, karena semakin banyak polisi yang mengejar, terjadi kekacauan yang malah membuat sebuah truk di belakang Kobe mengalami kecelakaan. Untung aja berkat truk itu, Rory, Kobe, dan juga Donna berhasil lolos dari kejaran pihak kepolisian. Yeah, probably good. I think we got you covered. Di sisi lain terlihat Dechiko menghampiri koswara di tempat persembunyiannya, berniat untuk kabur melarikan diri. Karena pada saat itu suhu sangatlah dingin, Dechiko menyuruh koswara untuk buru-buru pergi sebelum suhu bertambah dingin. Bien, what? Au revoir. Kembali ke Kobe, ternyata Kobe membawa Donna dan Rory ke bar milik Mr. Kelly untuk bersembunyi dari kejaran para polisi. Setelah membobol jendela kamar mandi, akhirnya mereka pun bisa masuk ke dalam bar itu. Thank God. Gak lama kemudian, secara mengejutkan atas informasi yang telah dia dapat, Tommy datang ke bar milik Mr. Kelly. Melihat hal itu, tentu Rory segera menyuruh Donna dan Kobe agar segera bersembunyi. Does Mr. Kelly drive a tank? Saat Tommy memeriksa keadaan sekitar, dia malah bertemu dengan Mr. Kelly yang akan membuka barnya. Setelah sekian lama menjelaskan, Mr. Kelly yang udah muak dengan kelakuan Kobe menyuruh Kobe dan kedua temannya itu keluar menemui Tommy. Di hadapan Kobe, Rory, dan juga Donna, Tommy meminta mereka untuk menyerahkan gelang milik Michelle. Merasa ada hal yang gak beres karena Michelle sampai menyewa Tommy untuk membawa kembali gelang itu. Kobe yang telah mengingat semua kombinasi angka di belakang gelang itu menyerahkannya pada Tommy. And they drink a lot of coffee.
Setelah mendapat apa yang dia butuhkan, Tommy menyuruh Donna untuk ikut dengannya keluar dari bar. Sementara Kobe dan Rory disuruh menunggu oleh Tommy karena para kepolisian akan segera menangkap mereka berdua. Tanpa diduga, setelah kepergian Tommy dan Donna, Kobe yang lagi dan lagi telah membocorkan gas LPG 3 kilo di tempat itu segera menyuruh Rory untuk kabur. Saat para polisi udah mengepung di luar bar, ledakan pun terjadi. Beberapa waktu kemudian terlihat Kobe dan Rory udah berada dalam busway untuk melakukan perjalanan ke Montreal. Merasa perjalanan yang akan mereka lakukan cukup jauh dan malah membahayakan mereka berdua, Rory yang gak setuju dengan saran dari Kobe pun berniat untuk pergi ke tempat lain. Montreal solves none of my problems. None. Yeah, well, I'm gonna go back to jail again. Perkataan Rory itu pun sontak membuat Kobe kesal, apalagi saat Rory mengajak Kobe untuk merampok sebuah bank. Sesaat kemudian, saat para pendemo garis keras Mark Choi masuk ke dalam busway, tiba-tiba Kobe yang melihat poster yang dibawa para pendemo punya sebuah ide dan minta Rory agar bekerja sama. Di luar gedung Wali Kota Boston terlihat para pendemo mulai memadati halaman gedung menyuruh Michelle untuk segera keluar karena dia udah gak lagi menjadi wali kota. Gak lama kemudian muncul Tommy yang langsung menyerahkan gelang yang dia bawa. Di sisi lain, Kobe dan Rory yang baru tiba di luar gedung Wali Kota Boston segera pergi ke tempat pemadam kebakaran untuk mencuri beberapa perlengkapan mereka. Setelah itu mereka berdua kemudian pergi ke sebuah lintasan rel kereta api bawah tanah dan di sana tanpa diduga Kobe memasukkan beberapa liter bensin membuat sebuah pipa yang mengarah ke gedung Wali Kota. Merasa udah waktunya, Kobe pun segera membakar saluran itu. Gak butuh waktu lama, Michelle yang lagi sibuk memindahkan semua uang hasil korupnya ke dalam sebuah tas besar dibuat kaget oleh alarm penanda kebakaran. Sinyal alarm yang tersambung langsung ke kantor pemadam pun langsung membuat para petugas pemadam segera berdatangan dan masuk ke dalam gedung. Kesempatan itu pula dijadikan Kobe dan Rory untuk memasuki ruangan Michelle berbaur dengan para pemadam. Sayangnya saat mereka berdua baru aja masuk ke dalam barisan, seorang kepala pemadam yang mencurigai mereka terus membuntuti Kobe dan Rory. Di sisi lain, Michelle yang terburu-buru memasukkan uangnya diseret keluar oleh seorang pria yang mengaku kalau dia adalah seorang komisaris polisi yang baru. Demi keselamatan Michelle, si pria itu memaksa Michelle untuk segera keluar dari dalam gedung. Michelle yang gak maulah uangnya tertinggal sontak menyuruh Alan mengambil semua uang dalam brankas. Beruntung sebelum si jago merah melahap gedung Balai Kota Boston, guyuran air terlebih dulu mengalir di dalam gedung. Setelah sekian lama berusaha untuk kabur dari kejaran si kepala pemadam kebakaran, Kobe dan Rory akhirnya bisa memasuki ruangan pribadi Michelle. Dikarenakan si kepala pemadam berniat untuk membongkar paksa pintu ruangan itu, Rory melihat bahwa Alan ada di ruangan itu pun mengatakan kalau dia akan membunuh Alan jika mereka terus memaksa masuk. Mendengar perkataan Rory, kepala petugas itu pun langsung pergi dan memberitahukan hal itu pada pihak kepolisian. Sementara itu, Tommy yang lagi minum kopi di sebuah bar dibuat kaget oleh kedatangan para warga yang berkata bahwa terjadi kekacauan dalam gedung balai kota. Merasa ada hal yang gak beres, Tommy pun berniat untuk memeriksanya. Tanpa
Tanpa memperdulikan para polisi yang berjaga, Kobe yang mengingat kombinasi angka dari sandi brankas Michelle pun akhirnya berhasil membuka brankas yang ada di hadapan mereka. Melihat tumpukan uang yang sangat begitu banyak, wow, Kobe dan Rory pun tampak tercengang. Ya, karena mereka kan belum pernah melihat tumpukan uang sebanyak itu. I want to make a deal and turn states. Secara gak diduga, Alan yang ingin mendapat penghargaan dan gak mau terjerat dalam kasus yang pastinya akan menyeret namanya, memberikan beberapa barang bukti penyuapan Michelle melalui rekening bank luar negeri yang gak bisa dilacak pada Kobe. Dia juga membiarkan mereka berdua untuk mengambil uang simpanan milik Michelle. Gak lama dari itu pihak kepolisian yang tahu kalau di dalam terdapat Sandra yang gak lain adalah Alan malah menembaki mereka bertiga. Beruntung dalam kejadian itu gak ada korban jiwa, hanya aja lengan Kobe terserempet peluru. Mengetahui kalau ada Sandra dalam gedung, pihak kepolisian pun segera berhenti untuk menembaki kelompok Kobe. Demi mengeluarkan Alan, polisi mengutus Donna yang mengenal Kobe dan Rory sebelumnya untuk menjadi seorang negosiator. Occupied. Melihat kalau yang diutus menjadi negosiator merupakan Donna, Rory pun dengan senang menyuruh Donna agar masuk. Di sana Donna yang melihat kalau banyak sekali uang hasil korupsi Michelle pun memerintahkan Kobe, Rory, dan juga Alan untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Are you crazy? You turn yourself in, they'll kill you. Setelah menjelaskan panjang lebar dengan apa yang sebenarnya terjadi, Donna yang tahu kalau Kobe, Rory, dan Alan gak mau mati dalam peristiwa itu membuat sebuah rencana menyuruh Kobe dan Rory untuk kabur. Male and female subjects exiting the building. Sesaat kemudian, Donna pun akhirnya berhasil membawa Alan keluar dengan selamat menghampiri para petugas polisi. Gak lama dari itu, secara mengejutkan setelah mengambil bukti-bukti kejahatan Michelle serta uang bagian mereka, Kobe dan Rory menjatuhkan brankas berisi uang milik Michelle dari ruangannya. Akhirnya tanpa memperdulikan para penjahat, warga serta para pendemo yang tergiur dengan uang kotor Michelle segera berlari saling berebut mengambil uang-uang itu. Meski para petugas melarang mereka, para warga gak ada yang peduli sedikit pun. Wah, rame ini mah. Kesempatan itu kemudian dipakai oleh Kobe dan Rory untuk mencuri sebuah mobil pemadam kebakaran dan segera pergi melarikan diri. Saat mereka berdua sangat bahagia karena berhasil menyelesaikan tugas mereka, secara mengejutkan, Tommy yang telah menunggu kemunculan Kobe dan Rory tanpa basa-basi berusaha menghentikan mereka. Meskipun Kobe dan Rory berusaha untuk menghindar dari Tommy, sangat disayangkan mereka dapat dilumpuhkan oleh Tommy. Pada kesempatan itulah Kobe yang gak mau ditangkap oleh polisi memberikan bukti-bukti tentang transaksi kotor penyuapan Michelle pada Tommy. Tanpa diduga setelah mendapatkan bukti-bukti itu, Kobe dan Rory masih aja ditangkap. Already tried it. Atas bukti-bukti kuat yang didapat Tommy, polisi pun menangkap Michelle yang lagi berada di bandara akan kabur dan memasukkannya ke penjara. Karena beberapa bukti yang diberikan Kobe dan Rory secara gak disangka, wali kota baru yaitu Mark Choi membebaskan mereka berdua sebagai ucapan terima kasih. Beberapa jam kemudian, Kobe dan Rory dibawa oleh salah seorang petugas ke tempat yang mereka inginkan. Di sana Kobe dan Rory yang menyimpan uang mereka dalam sepatu bots pemadam yang dipakai sebelumnya menanyakan hal itu pada si petugas. Mendengar pertanyaan Kobe dan Rory, si petugas pun berkata kalau para polisi telah mengambil uang mereka. The cash. Yeah, we took that. Walau kenyataan itu tampak pahit, Kobe dan Rory yang syukur-syukur dibebaskan oleh Mark Choi gak bisa berbuat apa-apa lagi. Di sanalah setelah menjalani beberapa hari yang melelahkan bersama, Kobe dan Rory pun akhirnya berpisah.
Beberapa waktu kemudian, Kobe yang tampaknya menyukai Donna menghampiri Donna di rumahnya. Sedangkan Rory yang selama ini gak dekat dengan sang anak berusaha untuk gak egois dan mendukung anaknya yang lagi melakukan pertandingan hoki. 2 hari telah berlalu secara mengejutkan. Kepolisian gak sengaja menemukan jasad Koswara dan Dechiko yang udah terbujur kaku karena kedinginan. Atas kejadian itu, kita bisa menyimpulkan bahwa Koswara dan Dechiko tewas dalam perjalanan saat mereka akan kabur. Dan akhirnya film ini pun Need a boots. When you're alone. tamat. Ya, kalau saya sih ya, asalkan yang dirampoknya itu para pejabat koruptor yang makan duit rakyat, ya, gitulah, asalkan duitnya dibagikan lagi ke rakyat ajalah. Gimana kalau kalian? Oke bradku, makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. I just need a taste and my mind starts feeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up.